Bicara soal kata investasi, mungkin ini menjadi salah satu kata yang paling sering diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Bukan hanya dalam arti katanya saja, yaitu penanaman modal, tetapi dibentuknya Kementerian Investasi Republik Indonesia dan juga terpilihnya sang menteri, ini menjadi menteri pertama yaitu Bahlil Lahadalia, ini juga menjadi perbincangan hangat dan orang ingin tahu bagaimana atau siapa dia sebenarnya. Nah, di segmen Ngabuburit bersama tokoh kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sebenarnya proses ngabuburit dan juga apa sebenarnya makan berbuka puasa bagi sang menteri baru ini. Dan saya sudah di depan rumahnya, jadi langsung saja kita ke dalam. Waalaikumsalam Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Terima kasih nih, kita sudah diterima ngabuburit di rumah Pak Menteri. Iya. Lagi sibuk apa nih Pak? Di belakang dengan suasana yang hijau, ada kolamnya, kan segar sekali nih Pak, puasa-puasa. Ini mah biasalah kalau Pak hari kerja tetap saya kerja ya. Kerja menjalankan tugas-tugas negara kan di Kementerian Investasi. Jadi ini sore hari baru datang, jadi baru pulang dari kantor nih sekarang. Tapi ini menjadi spot favorit Pak Bahlil untuk di rumah bersama keluarga? Iya, ini tempat saya kalau pas lagi santai saya di belakang di sini di rumah. Jadi tapi apa sih, memang karena suka sesuatu yang alam kah, yang hijau, ada air, ada... Iya, memang karena saya kan orang kampung Mas. Iya. Saya orang kampung, lahir di kampung, rumah saya di pinggir laut dan alam masih sangat original. Jadi kayak hutan gitu. Jadi memang saya suka alam. Dan membawa suasana itu ke sini. Ke sini. Oke, ya. Ya ini rumah saya dari dulu. Mencoba flashback ke masa-masa di kampung, di ini nggak sih Pak, tanah leluhur gitu nggak sih Pak, dengan suasana? Saya sengaja, dulu kan saya tidak pernah bermimpi punya rumah di Jakarta. Karena dulu waktu saya datang ke Jakarta tahun 98, 99 kan masih aktivis kan, tidurnya dari musola ke musola kan. Sempat begitu ya? Iya, dan naiknya metro mini gitu kan. Jadi nggak pernah bermimpi, apalagi punya cita-cita punya rumah di Jakarta, nggak pernah. Jadi ketika Allah memberikan saya kesempatan dan rezeki, saya buat rumah, saya ini lukis kampung saya semua. Saya dengar Bapak pernah jadi supir angkot. Di Jakarta apa masih di... Oh itu di Papua, di Fakfak, masih di Fakfak. Jadi kondektur angkot, jadi SMP-nya saya sambil kondektur angkot. Kemudian waktu SMA, SMEA ya, sambil supir angkot. Oke. Dan sekolah, dan untuk di waktu kuliah sempat hidup di terminal juga untuk narik angkot agar bisa makan aja, sekedar bergaul sama orang agar punya kenalan. Atau waktunya biar lebih hemat, jadi nggak perlu pulang, tetap di terminal begitu? Enggak juga. Kalau pulang saya kan kuliah di asrama. Tinggalnya di asrama. Kalau di asrama kan makannya aja susah. Jadi kalau hidup di terminal bisa narik seref sama teman, minimal bisa makan. Jadi kalau orang melihat seorang Bahlil hari ini adalah menteri, dulu begitu Pak ya? Waduh. Kerja keras dan hidup di terminal, bahkan narik angkot begitu? Ya itu terjadi bukan karena suka atau gimana, karena memang harus saya akui, saya dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayah ibu saya bukan pejabat atau bukan pegawai negeri kan, hidupnya susah. Jadi mau tidak mau saya harus berpikir untuk bagaimana bisa hidup survive. Ya kalau nggak kerja gimana? Tapi Kita dari moto yang dipegang sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena saya meyakini kok, tidak ada sebuah keberhasilan tanpa kerja keras. Selain di ruang belakang tadi yang penuh dengan lukisan Banda, Fakfak, dan juga Jayapura, katanya ruangan ini juga punya makna tertentu buat seorang Bahlil Lahadalia. Jadi tempat ini, ruangan ini adalah ruangan di mana saya berdiskusi sama teman-teman daerah seluruh Indonesia ketika saya jadi ketua umum HIPMI. Jadi ketika datang akan di sini? Kalau mereka datang, kadang-kadang diskusi sampai malam, tengah malam mereka tidur di atas, di lantai 2. Dan saya biasa tidur di sini sama mereka. Kalau udah capek, udah tidur di kursi, diskusi dan selain dari teman-teman HIPMI,
juga teman-teman Cipayung. Oke, baik. Jadi dari organisasi HMI, PMKRI, GMNI, Aktivis PMII, pemuda aktivis mahasiswa Cipayung di sini ya. ya. Anak-anak senat, sering diskusi di sini. Jadi kalau di rumah di sana kan itu rumah istri saya Keluarga. sama anak-anak. Kalau di sini yang bagian saya. Oh, oke, Jadi baik, baik. sama mereka di sini sampai berapa hari, berapa malam ya udah di sini. Jadi ruang kerjanya berupa pavilion ini ya Pak Bahlil ya? Ya sebenarnya karena saya juga dulu sering diskusi banyak waktu masih jadi aktivis kan. Jadi saya ya rata-rata senior yang jadi aktivis itu juga harus menyiapkan ruangan Baik. untuk adik-adiknya kan kira-kira gitu. Iya, Jadi iya, ya udah alami aja. Nah ini juga jadi pertanyaan, ketika saya masuk ada dua lukisan mungkin Bapak dan Ibu Pak Bahlil gitu kan. Kenapa kemudian dua sosok ini ditaruh di tempat kerja, di tempat ketemu dengan rekan-rekan ini Pak? Saya jujur hidup saya itu ayah dan ibu saya sumber inspirasi. Sumber inspirasi. Dan ayah saya ini kan hanya buruh bangunan ya, pekerja keras. Betul. Pekerja keras, ini udah meninggal almarhum sejak 2003. Kemudian ibu saya ini adalah pekerja keras juga, karena tukang cuci pakaian rumah orang kan. Jadi saya selalu berpikir bahwa ayah ibu saya aja yang nggak sekolah, tapi mereka mau bekerja keras untuk anak-anaknya sekolah gitu. Dan anaknya jadi menteri? Ya alhamdulillah. Tapi kami dari semua adik kakak dari 8 orang, kami 9 orang ya, satu meninggal, tinggal 8. Karena kerja keras ayah ibu saya, alhamdulillah semuanya sekolah, minimal S1. Berarti filosofinya adalah menjadikan apa ya, bahan refleksi begitu ketika lelah bekerja misalkan. Ya saya kalau pulang capek, kalau udah mau menyerah, saya selalu melihat wajah ayah dan ibu saya kan. Jadi Wah, semangat mereka lagi. aja nggak pernah menyerah. Jadi saya harus lebih fight lagi. Gitu. Yang kedua ya sebagai anak yang sayang kedua orang tua kan harus tetap, mereka harus sekalipun jauh Iya. tapi harapan saya setiap hari mengingat terus gitu. Dan berdoa tentunya Pak. Ya. Karena anak itu akan bisa berhasil kalau doa orang tuanya. Betul. Dan saya punya keyakinan besar bahwa doa ayah dan ibu saya kepada saya itu yang andilnya besar. Sangat, bukan besar, sangat besar. Nah ini mungkin jadi pertanyaan semua orang. Ketika kemarin Kepala BKPM gitu, sekarang merangkap menjadi Menteri Investasi. Apa perbedaannya dan apa urgensi harus kemudian ada sebuah kementerian yang juga mengurus investasi ini di mata seorang Bahlil? Kalau BKPM itu kan dia tugasnya, kewenangannya itu mengeksekusi undang-undang, mengeksekusi peraturan pemerintah, mengeksekusi permen. Jadi dia lebih pada eksekusi regulasi. Dia tidak boleh membuat kebijakan, dia tidak boleh membuat regulasi. Nah sekarang perbedaan dengan kementerian, dia bisa membuat kebijakan dan membuat regulasi. Dengan dia Kementerian Investasi dan BKPM, berarti di tangan kanannya dia bisa membuat regulasi dengan kebijakan, di tangan kirinya dia mengeksekusi kebijakan dan regulasi. Posisinya di situ. Dan ruang lingkup kewenangannya pasti bertambah dengan penambahan nomenklatur terhadap posisi sebagai kementerian. Artinya dengan perluasan ini tadi, nanti fungsi dan wewenang juga akan semakin besar, mendorong keinginan investasi presiden yang juga semakin besar di Indonesia. Pasti. Karena bahwa presiden itu di 5 tahun pertama dengan Pak JK itu membangun infrastruktur. Kemudian di 5 tahun kedua itu membangun SDM dan bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi. Nah pertumbuhan ekonomi itu pintu masuknya adalah investasi. Dan pada saat pembangunan infrastruktur, harapan Bapak Presiden, pertumbuhan kawasan-kawasan ekonomi baru di hampir semua wilayah negara Indonesia itu terjadi. Dan itu terbukti. Sekarang pembangunan investasi, realisasi investasi kita itu sudah merata antara Jawa dan luar Jawa, PMA dan PMDN. Bahkan di kuartal pertama 2021, realisasi investasi kita di luar Pulau Jawa itu jauh lebih tinggi. Dan itu menjadi salah satu prioritas Pak, pemerataan investasi tadi? Harus prioritas. Baik. Oke, cukup kira-kira kita bicara soal investasi, kita kembali pada takjil. Kira-kira udah mau jam maghrib buka puasa, lebih enak mungkin ya? Udah mau jam, Oke, baik. Ayo kita buka puasa. Alhamdulillah ini sudah maghrib, kita sudah buka di depan ini. Ini memang khusus yang disukai Pak Bahlil dan keluarga, Ibu juga? Iya. Takjil-takjilnya? Takjil begini. Ini kue lontar, ini kue dari Fak-Fak nih. Ini selalu ada Pak? Berarti selalu ada, khusus ini ya? Mama saya sering buat ini. Kolak. Yang tadi cerita selalu Selalu ada. Ini dari sejak kami masih kecil. Sekalipun hidupnya susah, kolak tetap wajib. Ini kelapa muda, karena di Fak-Fak itu kelapa nggak beli kan.
tinggal metik aja. Tapi Pak Bali dulu manjat sendiri nggak? Manjat Ngambil sendiri, buat di rumah? manjat sendiri. Bisa manjat apa waktu Manjat itu Pak ya? sendiri. Baik, baik. Takjilnya biasa-biasa aja, gorengan, kurma gini aja dari dulu. Harus selalu ada nih Pak? Dulu. Ya kalau kurma di Fak-Fak dulu nggak ada. Oh, setelah pindah ke Jakarta? Nggak juga, dari Jayapura udah. Oh, sudah ini ya? Ada kurma lah, tapi nggak semasif di Jakarta dan di Jayapura. Nah ini kan kita lihat menunya banyak nih takjilnya Pak. Yang kira-kira dari dulu harus selalu ada selain kolak? Kolak. Kolak sama kelapa muda, sama teh lah. Oh, iya. Kalau teh kan wajib ya. Ya. Nah ini Pak, biasanya milenial nih Pak suka bikin semacam question kalau di media sosial. Tim buka dengan dingin atau tim buka dengan hangat? Bapak tim yang mana nih Pak? Saya hangat. Hangat? Saya kebetulan nggak suka dingin. Oh gitu? Karena mungkin dulu di kampung nggak punya kulkas kali. Oh, jadi nggak terbiasa dengan dingin. tapi pantai itu panas kan Pak? Iya, tapi kan kita udah biasa. Oh, dari kecil juga ya. Iya. Biasa. Dan panas tuh gimana rasanya? Apa berpengaruh buat Bapak lebih bertenaga misalkan Saya setelah buka puasa? lebih nyaman aja. Lebih nyaman. Karena memang saya sukanya setiap habis makan atau sering minum air hangat. Iya. Lebih enak aja, lebih merasa lebih paten aja. Bahasanya lebih paten ya. Pernah nyoba nggak sih Pak? Misalkan sekali colongan dingin lah, coba sekali gitu. Dulu waktu kecil. Waktu kecil. Waktu sampai dengan kuliah saya masih suka dingin. Ya. Hmm. Tapi pasca itu saya nggak lagi suka yang dingin. Sakit Pak waktu itu? Enggak. Batuk misal radang gitu. Enggak Anak juga. kecil kan suka begitu ya? Enggak juga, cuman nggak suka aja, nggak tahu kenapa. Oke. Kalau kita waktu kuliah kan dulu jarang juga kita minum air yang dimasak itu, dari drem aja minum, nggak ada penyakit kok dulu. Sekarang aja baru gaya-gayaan kita minum Air kemasan. air kemasan, harus bersih. Dulu waktu kuliah air Keren, di drem Oh, dari sentul minum nggak apa-apa, alhamdulillah. dan lebih segar ya? Bisa nggak ada Minum air gitu jadi menteri kok ya? Jadi sebenarnya gini, kita di kampung hidup nggak kita mikir bahwa itu menjadi penyakit karena air nggak dimasak minum. Iya. Tapi begitu dikasih rezeki oleh Allah, minumnya kita udah pilih-pilih. Airnya udah harus mendidih, harus kemasan. Iya. Penyakit dulu nggak ada penyakit, tapi nggak tahu. Jadi pendapatan itu korelasi juga dengan penyakit kali. Dan mungkin cara berpikir kita ya? Mungkin. Karena ketakutan jadi mungkin sakit. Mindset pola pikir gitu. Betul. Nah kalau makanan berat itu ada khusus nggak sih dari Papua? Saya biasanya makan, kalau kami di Papua itu kan papeda ya. Papeda, kuah kuning, ikan. Iya. Kemudian ada singkong. Kalau kita di makanan orang timur itu biasa singkong. Ada singkong yang diparut menjadi suami ya, atau singkong rebus, atau sagu, itu biasa. Kalau kami kalau nggak makan itu seminggu, badan itu rasanya kurang segar. Nah itu masih dibudayakan di keluarga sekarang. Saya di Jakarta wajib 1 minggu harus makan papeda. Oke. Sama suami itu singkong. Oh, Harus makan saya. harus makan ya. Sampai sekarang. Mungkin kalau orang Jawa itu nggak makan nasi nggak kenyang katanya ya. Mungkin. Sama dengan itu. Ya. Saya kadang-kadang habis buka puasa makan papeda. Jadi rasanya lebih enak. Pak, ada nggak sih masakan khusus yang misalkan khasnya ibu yang selalu Bapak request setiap tahun harus ada gitu kira-kira? Oh, makan sayur. Ibu saya masaknya kuah kuning aja, kuah kuning, sayur biasa, sayur bening, terus ya makanan ala kampung lah ya. Kalau kue itu kue ibu saya nih, biasanya ibu saya buat. Jadi akhirnya selalu dibawa sekarang Pak. Suka ya sampai sekarang. Nah ini kan sudah mau maghrib, kita mau maghriban dulu. Nah, saya mau nanya juga, milenial lagi nih Pak, suka mengkelompokkan biasanya. Bapak tipe yang habis buka berat dulu baru sholat, atau makan ringan dulu, sholat baru makan berat? Makan ringan dulu. Makan ringan dulu. Kenapa Pak? Biar nggak begah? Iya, saya biasanya sholatnya ya sedikit lagi lah baru sholat. Minum dulu, habis itu habis maghrib 30 menit baru makan, baru isya. Tapi kadang-kadang saya isanya makan beratnya itu setelah isya. Oh, jadi semua ibadah selesai dulu baru makan. Ibu dan anak-anak juga begitu ya? Kalau anak-anak ini kan nggak ada jamnya. Apalagi bos yang satu ini. Ini bos yang satu ini berat, ini bos yang satu ini. Lagi pertumbuhan Pak. Iya. Jadi suka makan berat dulu? Ya? Langsung makan berat kalau Emil. Kalau ini nggak tahu kapan ringannya dan kapan beratnya. Pokoknya terus ajar ya. Ini anak saya nomor 3.
Emir namanya. Emir. Kelas berapa sekarang, Emir? Wah, Kelas 3. benar Pak, itu masa pertumbuhan Pak, kata orang-orang. Baik, Pak Bahlil dan Ibu, terima kasih banyak sudah memperbolehkan kami ikut ngabuburit dan buka bersama. Dan itu pemirsa, ngabuburit bersama tokoh kali ini yaitu dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Dan sampai ketemu lagi di segmen ngabuburit bersama tokoh berikutnya. Saya Bram Herlambak, pamit. Terima kasih.